Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novika Sapitri dengan NIM 4322101084, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas pada sektor properties and real estate. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah statistik bisnis dan praktikum dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani, Dr. SEMSI. Berikut langkah-langkahnya. Baik, langkah pertama yaitu kita membuat terlebih dahulu data input atau tabulasi data. Nah, di sini saya mengambil sampel sebanyak 20 perusahaan dengan perbandingan tahun 2020, 2021, dan 2022. Data-data ini didapatkan dari annual report masing-masing perusahaan. Nah, di sini terdapat variabel X, yang pertama itu ada Dewan Komisaris. Nah, jumlah Dewan Komisaris ini didapatkan dari annual report pada bagian struktur organisasi. Kemudian di sini kita mencari LN Dewan Komisaris dengan rumus LN dalam kurung Dewan Komisaris. Selanjutnya yaitu Dewan Direksi. Jumlah Dewan Direksi juga sama, didapatkan dari struktur organisasi. Kita juga mencari LN Dewan Direksi dengan rumus LN dalam kurung Dewan Direksi. Selanjutnya yaitu Komite Audit. Jumlah Komite Audit juga sama, didapatkan dari struktur organisasi. Kemudian kita mencari LN Audit dengan rumus LN dalam kurung Komite Audit. Selanjutnya yaitu Dewan Komisaris Independen, ini juga sama, didapatkan dari annual report pada bagian struktur organisasi. Nah, untuk mencari Dewan Komisaris Independen, kita mencari terlebih dahulu total Dewan Komisaris Independen, kemudian mencari total Dewan Komisaris. Kemudian kita bagi total Dewan Komisaris Independen dengan total Dewan Komisaris, maka didapatkan Dewan Komisaris Independen. Selanjutnya yaitu kepemilikan institusional. Nah, kepemilikan institusional ini kita mencari terlebih dahulu saham yang dimiliki dan saham yang beredar. Nah, untuk saham yang dimiliki dan saham yang beredar ini didapatkan dari annual report pada bagian modal saham. Di sini pada bagian modal saham atau pada bagian komposisi pemegang saham. Di sini ada nama-nama pemegang saham yang masuk pada saham yang dimiliki itu suatu perusahaan, pemerintah, dan institusi, karena di sini hanya ada suatu perusahaan saja yaitu PT Indopika, maka kita masukkan jumlah saham PT Indopika. Kemudian untuk saham yang beredarnya yaitu jumlah saham keseluruhannya yaitu ini. Kemudian untuk pemilikan institusional dengan rumus saham yang dimiliki dibagi dengan saham yang beredar. Selanjutnya yaitu leverage. Nah, leverage ini kita mencari terlebih dahulu total utang dan total aset. Nah, untuk total utang ini didapatkan pada bagian laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada jumlah liabilitas, kita masukkan pada yang tahun 2020-nya sini. Kemudian untuk total aset juga sama pada bagian laporan posisi keuangan. Sini kita masukkan. Nah, di sini kita harus memperhatikan jika satuannya yaitu satuan penuh, maka kita tidak perlu menambahkan 00 di belakangnya. Nah, karena di sini satuannya yaitu ribuan, maka kita tambahkan 03 di belakang. Untuk leverage-nya ini kita dapatkan dari total utang dibagi dengan total aset. Kemudian di sini ada total. Kemudian di sini ada LN size. Nah, untuk LN size ini didapatkan dengan rumus LN dalam kurung total aset, karena kan total aset tadi udah dicari. Selanjutnya yaitu di sini variabel Y-nya yaitu return saham. Nah, untuk mencari harga saham kita buka website idx.co.id. Nah, di sini kita ke data pasar, kemudian ringkasan saham. Nah, di sini kita cari perusahaannya, yaitu yang pertama. Yang pertama yaitu APLN. Nah, untuk tahunnya di sini harga saham 1 April, yaitu 1 tahun berikutnya. Untuk tahun 2020 berarti kita mencari pada tahun 2021, kemudian di sininya April.
Ini 1 April. Dan kita masukkan yang angka penutupan. Nah, untuk yang 3 April ini, jika pada 1 April itu tidak ada datanya, maka kita masukkan yang 3 April. Nah, untuk harga saham 31 Maret, kita cari di sini. 31 Maret. Di sini yang penutupan juga kita ambil yang penutupan, kemudian masukkan ke sini. Dan di sini untuk return sahamnya kita bagi dengan rumus C kurangi D, kemudian dibagi dengan D, yaitu harga saham 1 April dikurangi dengan harga saham 31 Maret, kemudian dibagi dengan harga saham 31 Maret. Kemudian kita persentasekan. Nah, data-data yang sudah kita cari tadi, kemudian kita kumpulkan ke data input untuk kemudian kita input ke aplikasi SPSS. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini terdapat data view dan variable view. Kita pilih yang variable view untuk menginput variabel yang kita miliki. Di sini name kita masukkan tahun, kemudian emiten, kemudian 7 variabel X yang terdiri dari DK, DD, KA, KAIN, kemudian KI, kemudian LEV, kemudian AF, dan variabel Y yaitu return saham. Selanjutnya, di sini pada bagian label kita isi sesuai data yang ada di Excel. Di sini tahun kita isi tetap dengan tahun, kemudian emiten juga sama, tetap emiten. Kemudian DK yaitu Dewan Komisaris. Kemudian DD yaitu Dewan Direksi. Kemudian KA yaitu Komite Audit. Kemudian KAIN yaitu Dewan Komisaris Independen. Kemudian KI yaitu Kepemilikan Institusional. Kemudian LEV yaitu leverage. Kemudian AF yaitu size. Dan return saham yaitu tetap return saham. Selanjutnya kita ubah pada bagian type yaitu pada bagian emiten kita ubah menjadi string. Selanjutnya pada bagian measure kita ubah seluruhnya kecuali yang emiten. Selanjutnya kita ubah menjadi scale. Jika sudah, kita masuk ke data yang ada di Excel, kemudian kita copy. Dan kita masukkan ke SPSS pada bagian data view. Jika sudah, kita masuk ke variabel view, kemudian di sini pada desimal yang tahun kita ubah menjadi 0. Kemudian kita masuk lagi ke data view.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap uji klasik. Di sini kita pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Descriptive. Kemudian di sini kita pindahkan 10 variabel ke dalam ruas sebelah kanan dengan cara klik CTRL-A. Kemudian kita pilih panah. Sudah kita pilih option. Kemudian di sini kita sesuaikan. Jika sudah sesuai, klik continue, kemudian OK. Selanjutnya kita pilih analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih linear. Di sini kita pindahkan variabel Y yaitu return saham ke kolom dependent. Lalu kita pindahkan semua variabel X ke kolom independent. Jika sudah, kita klik Save. Kemudian pada bagian residual, kita checklist yang unstandardized. Kemudian jika sudah, kita klik Continue, lalu OK. Selanjutnya kita klik yang regression. Kemudian di sini kita delete. Kemudian kita bisa cek di data group. Di sini sudah muncul res_1. Langkah berikutnya, klik Analyze, lalu non-parametric test, lalu pilih Legacy Dialog. Kemudian di sini kita pilih yang one sample KS. Di sini kita pindahkan yang unstandardized res1 ke kolom test variable list. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, klik Transform, kemudian Complete Variable. Di sini pada bagian Function Group kita pilih All, kemudian pada bagian Function and Special Variable pilih ABS. Kemudian klik tanda panah ke atas. Di sini unstandardized residual kita pindahkan ke numeric expression. Kemudian di sini target variabel diisi dengan ABS underscore res1. Jika sudah, klik OK. Kemudian di sini akan muncul ABS underscore res1. Langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih yang linear. Di sini pada bagian dependent kita keluarkan return saham. Kemudian ABS underscore res1 pindahkan ke kolom dependent. Jika sudah, klik Save. Kemudian pada bagian residual, unchecklist unstandardized-nya. Jika sudah, klik Continue, lalu klik OK. Selanjutnya, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih Linear. Di sini kita keluarkan ABS underscore res1, kemudian return saham kita pindahkan ke kolom dependent. Jika sudah, klik Statistik, kemudian checklist collinearity, dan checklist juga Durbin-Watson. Jika sudah, klik Continue.
Selanjutnya, klik plots. Kemudian di sini spread kita pindahkan ke kolom X dan seresi dipindahkan ke kolom Y. Jika sudah, kita klik histogram dan juga klik normal probability. Jika sudah, klik continue. Kemudian klik OK. Berikut ini merupakan output dari data tabulasi yang sudah diuji. Langkah selanjutnya kita akan menganalisis hasil dari output ini apakah harus diobati atau tidak. Pertama, kita akan melihat hasil dari uji normalitas. Untuk melihat hasil uji normalitas, terdapat pada bagian N-Partes, yaitu pada ulang sampel Kolmogorov Smirnov test. Di sini kita lihat terdapat keterangan lolos uji normalitas jika nilai asimsiknya lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Di sini kita lihat nilai dari asimsik dari data yang telah kita uji yaitu kurang dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan uji normalitas harus dilakukan pengobatan. Selanjutnya, kita akan melihat hasil dari uji heteroskedastisitas. Untuk melihat hasil dari uji heteroskedastisitas, dapat kita lihat pada bagian koefisien. Di sini terdapat keterangan dapat dikatakan lolos uji heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 5%. Di sini kita lihat bahwa untuk seluruh variabelnya nilai signifikannya lebih dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan tidak perlu dilakukan pengobatan. Selanjutnya, kita akan melihat hasil dari uji autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi ini dapat kita lihat pada tabel model summary. Di sini terdapat keterangan untuk lolos uji autokorelasi, yaitu nilai DW harus lebih besar daripada DU dan nilai DW harus lebih kecil daripada 4 dikurangi DU. Pada data ini, N-nya itu sebanyak 20, yaitu didapat dari jumlah emiten, kemudian dikali dengan 3, yaitu didapatkan dari jumlah tahun. Kemudian di sini K yaitu sebanyak 7, yaitu variabel X yang ada. Kemudian kita akan melihat tabel Durbin-Watson. Di sini terdapat tabel Durbin-Watson. Di sini kita lihat untuk K 7 dan N-nya yaitu 60. DU-nya yaitu sebesar 1,8505 dan DL-nya yaitu sebesar 1,3349. Kemudian di sini DU-nya kita masukkan sebesar 1,8505 dan DW-nya yaitu sebesar 2,401 dan DL itu didapatkan dari 4 dikurangi DU. Yaitu 4
dikurangi 1,8505 menghasilkan 2,1495, sehingga didapatkan DW yaitu 2,401 lebih besar daripada DU yaitu 1,8505 dan DW lebih besar daripada DL yaitu 2,1495, sehingga dapat disimpulkan perlu dilakukan pengobatan. Dan yang terakhir, kita akan melihat hasil dari uji multikolinearitas, di mana hasil dari uji multikolinearitas ini dapat kita lihat pada bagian koefisien. Di sini terdapat keterangan dapat dikatakan lolos uji multikolinearitas jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerans lebih besar daripada 0,01. Di sini kita lihat pada hasilnya untuk seluruh variabel nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 dan nilai tolerans untuk seluruh variabelnya yaitu lebih besar daripada 0,01, sehingga dapat disimpulkan tidak perlu dilakukan pengobatan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengobatan terhadap uji autokorelasi. Pertama, kita klik transform, kemudian complete variable. Nah, di sini kita reset terlebih dahulu. Kemudian target variabel kita isi dengan lagi Y. Selanjutnya pada bagian function group, kita pilih yang all, dan pada bagian function and special variable, kita pilih yang L1. Jika sudah, klik panah ke atas. Selanjutnya, unstandardized residual kita pindahkan ke numeric expression. Kemudian klik OK. Selanjutnya, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih Linear. Kita reset terlebih dahulu, lalu pindahkan seluruh variabel X ke kolom independen. Dan juga pindahkan lagi ke kolom independen. Jika sudah, klik statistik, kemudian kita checklist yang Durbin-Watson. Jika sudah, klik continue, lalu OK. Di sini akan muncul hasil dari pengobatan uji autokorelasi. Di sini kita lihat nilai Durbin-Watsonnya menjadi 1,957. Sehingga di sini DW lebih besar dari DU yaitu 1,8505 dan DW lebih kecil dari DL yaitu 2,1495, sehingga dapat disimpulkan pengobatan berhasil.
Selanjutnya kita akan melakukan pengobatan terhadap uji normalitas. Di sini transform, kemudian compute variabel. Di sini reset terlebih dahulu. Selanjutnya target variabel kita isi dengan ln variabel. Untuk variabel yang pertama yaitu Dewan Komisaris, kita masukkan ln bk. Kemudian pada bagian function group pilih all, dan pada bagian function and special variable pilih ln. Kemudian klik panah ke atas. Kemudian pindahkan variabel Dewan Komisaris ke numeric expression. Lalu oke. Selanjutnya lakukan langkah yang sama untuk 6 variabel X lainnya dan variabel Y. Di sini akan muncul ln untuk masing-masing variabelnya. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, dan kita reset terlebih dahulu. Kemudian di sini ln y pindahkan ke kolom dependent. Selanjutnya pindahkan ln 7 variabel x ke kolom independent. Jika sudah, klik save. Kemudian pada bagian residual, checklist and standardize. Jika sudah, klik continue. Lalu oke. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian non-parametric test, pilih legacy dialog, kemudian one sample KS. Di sini reset terlebih dahulu. Kemudian pindahkan unstandardize ke kolom test variable list. Jika sudah, klik OK.
Kemudian di sini akan muncul hasil dari pengobatan uji normalitas. Di sini terlihat untuk nilai asumsinya sudah di atas dari 0,05 atau di atas 5%, sehingga dapat dikatakan pengobatan terhadap uji normalitas berhasil. Sekian video terhadap uji klasik dan pengobatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.